أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk sholat berjamaah 5 waktu, terutama yang barusan kita lakukan adalah sholat berjamaah subuh. Dan ini merupakan karunia besar bagi kita, di mana mungkin ada saudara kita yang uzur belum bisa menjalankan sholat berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, kula mboten kathah insyaallah nggih, panjenengan nggih semerap insyaallah badhe kerja sedaya nggih. Tapi di sini kita bersama-sama belajar, bersama-sama saling nasihat menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran, dan bersama-sama kita menuntut ilmu. Karena apa? Pentingnya ilmu itu sebenarnya diwajibkan bagi kita semua. Bukan hanya diwajibkan bagi anak cucu kita yang mungkin usianya masih kecil, yang mungkin masih dalam buayan, atau bahkan yang mungkin masih dalam kandungan. Justru itu momen yang penting ketika kita mendidik anak kita dalam kandungan. Dengan apa? Yaitu sering diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan itu merupakan ilmu. Dan insya Allah ketika lahir dia sudah siap, telinganya sudah siap untuk mendengarkan ayat Al-Quran, hatinya sudah siap untuk mendengarkan ayat Al-Quran, bahkan dirinya sudah siap diajak ke majelis Quran, insya Allah. Karena apa? Sejak dini orang tua sudah menyiapkan ketika dalam kandungan. Begitu keluar, persiapan tidak berhenti sampai di situ, terus kita persiapkan, masya Allah. Terus apa sih manfaat kita dari menuntut suatu ilmu itu? Ya, ilmu itu merupakan salah satu jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita pelajari tidak hanya sekedar di SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 4 tahun, kuliah 4 tahun, 5 tahun, setelah itu selesai. Ternyata tidak. Jadi ilmu yang kita pelajari itu adalah terus sampai ajal menjemput kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala-pahala yang banyak kepada kita sekalian bagi para penuntut ilmu. Dan tidak sia-sia kita panjenengan setiap ahad alhamdulillah ya, dimulai dari rumah, tujuannya satunya adalah untuk berjamaah sholat 5 waktu ya. Kemudian setelah sholat berjamaah berzikir kepada Allah, kemudian kita bersama-sama mengkaji suatu ilmu, dan insya Allah pahalanya kayak jihad fi sabilillah ya. Dan datang ke sini pun kita banyak cobaan dan ujian. Bisa jadi telat, bisa jadi masih ngantuk, ataupun yang lainnya. Dan manfaatnya kita insya Allah ketika kita terus istiqomah menuntut ilmu, Allah pun insya Allah terus memberikan pahala bagi kita. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah para penuntut ilmu itu insya Allah akan ditinggikan derajatnya. Ya.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya. Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah para penuntut ilmu itu akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat hadis Muslim, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian yang keempat adalah diluaskan pengetahuannya bagi para penuntut ilmu itu. Seseorang yang menuntut ilmu lalu mengamalkan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pengetahuan yang belum diketahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah taala akan menganugerahkan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya, dan barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dikhawatirkan Allah taala akan menghapus semua ilmunya. Dan otomatis ini semua adalah ilmu yang kita pelajari secara bertahap. Dan ilmu yang kita pelajari diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita keluar dari rumah punya ilmu, enak. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Kita keluar dari rumah membaca doa. Itu karena ilmu. Oh, saya cuma dekat, ngapunten. Saya ke masjid cuma dekat, saya ke sawah cuma dekat, saya ke sekolah cuma dekat. Tetapi kita baca doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah itu tidak peduli jaraknya dekat atau jauh. Karena ini salah satu bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ndonga Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampun maos sedaya nggih? Alhamdulillah. Monggo sing durung kita bareng-bareng. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi insyaallah lah ini kita baca, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ilmu. Sampun maos, kemudian naik sepeda. Maos balik. Karena kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan selanjutnya. Kok dekat? Cuma dekat aja baca itu, enggak mungkin ceblok, enggak mungkin jatuh. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, enggak usah dekat, di rumah aja bisa jatuh. Nah, ngoten nggih. Nah, itu ilmu. Jadi kita saling mengingatkan dalam momen ini karena apa? Ini adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ilmu. Nggih. Lalu kemudian tidak selesai sampai di situ. Ketika mau masuk masjid, nun sewu, kita dianjurkan dalam sunnahnya untuk melepas sandal kita dengan kaki kiri terlebih dahulu. Lek melepas kaki kiri, kalau pakai sandal kaki kanan. Sehingga kaki kiri, sandal kaki kiri kita injak dulu, kita lepas semuanya, baru masuk masjid kaki kanan. Ini betul Pak Saleh. Itu dengan ilmu. Oh cuma sandal aja. Lah semua itu insya Allah ada hikmahnya. Yeah. Semua itu ada hikmahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya dengan sunnahnya itu ya melepas
sandal kaki kiri, memakai kaki kanan, insya Allah banyak manfaatnya kalau diteliti. Tapi kita ittiba Rasul, mengikuti sunnah Rasul, tujuan utamanya di situ. Ya. Ternyata baru-baru ini penelitian dikata, cuma kaki saja bisa mengobati stroke, masya Allah. Cuma dengan langkah kaki saja bisa mengobati sakit lambung, sakit jantung, sakit macam-macam. Niku ternyata pakai metode-metode pengobatan yang masya Allah diteliti dari Al-Quran dan Sunnah. Bisa itu, masya Allah. Kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang Allah ciptakan tiada sia-sia. Semua itu adalah ilmu. Ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mugi-mugi kita sekalian oleh Allah Subhanahu Wa Taala diparingi ilmu, ditambahkan ilmu, kemudian diparingi rizki ikang barokah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ngoten yang saya sampaikan, kurang lebih niki pun 11 menit lebih nggih. Monggo nanti di rumah kita bersama-sama mempraktekkan, walaupun masuk ke dalam rumah tidak ada orangnya, misalipun Bapak Ibu sedaya kali putra-putra dipun teng masjid sedaya umahe suwung, ketika masuk rumah apa yang dilakukan? Mengucapkan salam. Pripun salame? Kalau ada orangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada orangnya, Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Nono wonge tapi orang jawab Waalaikumsalam. Nek boten saweti. Sapa iku? Jadi ngoten. Tetap kita melepas kaki kiri sandalnya, ya. Masuknya kaki kiri apa kanan kalau masuk rumah? Ya. Jadi ngoten nggih. Jadi monggo sami-sami alhamdulillah tiap akad niki kita sampun diberi kesempatan untuk bersama belajar menuntut ilmu. Nggih. Insyaallah ngoten, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.